Dasar sampah, kau berani menghindar. Kakak Wang, aku tidak mencuri. Batu roh itu milikku sendiri. Kau sampah yang bahkan tidak bisa menarik ke dalam tubuh. Apa gunanya batu roh? Menurutku dia ingin mencuri batu roh untuk dijual di pasar gelap. Untuk membeli obat bagi adiknya yang sekarat. PY. Bahkan kau tidak percaya padaku. Buktinya sudah jelas di depan mata. Saksi dan barang bukti sudah lengkap. Mulai hari ini, pertunangan kita dibatalkan. Tak ada hubungan lagi. Sampah yang membeli obat untuk adiknya yang sakit seperti hantu. Bahkan tidak bisa melindungi keluarga sendiri. Lemparkan dia ke penjara kuburan. Sekte tidak memelihara sampah. Ratu, aku akan membunuhmu. Uangku dirampok. Aku juga menjadi orang cacat. Jika benar ada roh dan dewa, aku rela mengorbankan segalanya, hanya agar adikku bisa hidup. Mendeteksi dua pengorbanan dengan air mata darah. Upacara pengorbanan dimulai. Memberi balasan kepada tuan rumah, memperbarui esensi dasar secara positif. Pemahaman dasar pedang Qi. Sistem pengorbanan segala sesuatu telah diaktifkan. Lucu-lucu, aku pikir aku... Wang Hao, Liu Feiyan. Penghinaan yang kalian berikan padaku akan kubalas 100 kali lipat. Sampah itu jatuh begitu lama, pasti sudah hancur seperti daging, lihat saja. Jangan tinggalkan jejak yang membawa sial. Sungguh bau sekali. Mana orangnya? Kau tidak mati, lalu kenapa? Menghemat waktuku mencari sampah. Hari ini aku akan mengantarmu pergi dengan tanganku sendiri. Putuslah. Bagaimana mungkin aku... Hanya itu kemampuan Kakak Wang. Siapa sebenarnya kau? Kau bilang tadi rakyat jelata Xia Cheng harus tinggal di selokan, bukan? Adik Chen, aku tadi bercanda. Merampok uang obat adikku juga bercanda. Melemparkanku ke jurang hancur tulang juga bercanda. Aku kembalikan padamu, ini 3 batu roh tingkat rendah, semuanya untukmu. Kumohon ampun, terlambat. Chen Ping, berani kau bunuh aku dan Wang Teng tidak akan melepaskanmu. Aku murid langsung Tetua Li, mencapai 7 lapis. Ya, lepaskan aku sekarang. Kau benar. Mencabut rumput memang harus sampai ke akar. Kau bunuh Wang Hao? Kenapa kau di sini? Aku agak khawatir. Turun lihat khawatir. Saat aku diinjak Wang Hao. Kau tidak khawatir. Saat kau membatalkan pertunangan di depan umum dan pergi begitu saja, juga tidak khawatir. Kau hanya khawatir. Wang Hao membunuhku akan menyusahkanmu. Bukan begitu. Antara aku dan Wang Hao tidak ada apa-apa. Apa peduliku dengan itu? Sejak kau membatalkan pertunangan, kita tidak ada hubungan lagi. Itu kau sendiri yang mengatakannya. Aku kembalikan padamu Chen Ping. Kau bunuh Wang Hao. Wang Teng tidak akan melepaskanmu. Satu-satunya cara sekarang adalah menyerahkan diri ke pengadilan hukum. Pergi ke aula hukum dan beritahu mereka. Aku seorang pekerja biasa, membunuh mandor luar yang berada di tingkat Qi Refining lapis 3. Kau pikir mereka akan percaya padaku atau pada orang mati? Lalu bagaimana? Urusanku bukan urusanmu. Yang harus kau lakukan sekarang adalah segera pergi dari sini. Anggap saja tidak melihat apa-apa, pergilah. Demi masa lalu kita. Aku tidak ingin menambah satu mayat lagi di sini. Upacara pengorbanan dimulai. Memberi balasan kepada tuan rumah setetes pemahaman awal tentang Qi kayu dan farmasi. 1 poin pengorbanan dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan yang sudah diperoleh. Tingkatkan pemahaman dasar pedang. Pemahaman dasar pedang meningkat menjadi mahir pedang. Segala sesuatu bisa dikorbankan. Kalau orang? Peringatan pengorbanan. Mengorbankan makhluk cerdas dapat menyebabkan konsekuensi yang tak terduga. Lanjutkan. Status khusus, hati jalan iblis. Emosi negatif tuan rumah akan menjadi semacam nutrisi. Semakin kuat. Semakin tajam persepsi terhadap makhluk dengan fluktuasi emosi yang kuat. Peringatan, sesuatu semakin kuat. Mungkin menikis datang tepat waktu.
Chen Ping dasar sampah, keluar dan terima kematian. Ayah Hao. Chen Ping. Menggelak. Coba lihat kau bisa sembunyi di mana. Kakak sakit sekali. Aku mati dengan sangat tragis. Kakak, dia di belakangmu. Dia tertawa menertawa kamu. Salah pukul dia di sini. Diam. Diam. Cari masalah yang lebih besar sebelum sadar. Wang Teng. Rasa adikmu sungguh enak. Mendeteksi target pengorbanan benturan tingkat tinggi tanpa pemilik. Piringan formasi pengumpul roh yang hancur. Upacara pengorbanan dimulai. Apa ini? Apa yang kau lakukan? Jangan buru-buru, Kakak Wang. Aku hanya pinjam tenagamu untuk urusan kecil. Bukankah kau ingin membunuhku? Ayo lanjutkan, jangan berhenti. Berhenti? Kau mencari mati. Memanfaatkan seranganku untuk mengaktifkan formasi di sini. Dasar bocah lisik. Dari awal sudah memperhitungkanku. Mulai sekarang, aku tidak akan menyerang apapun lagi. Aku ingin lihat apa trikmu lagi, Kakak Wang. Kau yakin tidak mau menyerang lagi berapa kali? Karena kau tidak menyerang. Jangan salahkan aku. Berani kau. Darah sebagai pemandu, dendam sebagai persembahan. Batu roh sebagai makanan, pengorbanan. Peringatan, persembahan pengorbanan berisiko tinggi. Formasi pembunuh pengumpul roh. Tingkat mata, sempurna. Fragmen pedang ilahi tingkat dewa telah diaktifkan. Jadi begitu. Ini dia formasi pembunuh jurang hancur tulang. Mataku, Chen Ping. Dasar iblis. Sudah kubilang ini wilayahku. Kendali sementara formasi pembunuh pengumpul roh diaktifkan. Formasi pembunuh cepat. Sekarang kau masih merasa bisa membunuhku. Mustahil. Siapa sebenarnya kau? Sampah itu tidak mungkin punya cara seperti ini. Siapa aku tidak penting. Yang penting kau mati di sini hari ini. Bunuh aku. Ya. Apa? Lari cepat. Ini. Wang Teng, kelemahan 1. Meridian 3 inci di bawah tulang rusuk kiri tersumbat. Kelemahan 2. Ketebalan perisai roh di belakang hanya sekitar 1/3. Kelemahan 3. Kiro di kedua tangan kacau. Baik. Kenapa tidak bunuh aku? Membunuhmu terlalu mudah. Dan jika aku membunuhmu, akan merepotkan dengan tetuali. Ingat perasaan ini. Kembali dan beritahu semua orang, Chen Ping tidak mati. Aku akan segera keluar dari sini. Semua penghinaan yang kalian timpakan padaku, akan kubalas 100.000 kali lipat. Jadi Rempuat, penguasa segala sesuatu diaktifkan, izin sistem pedang ilahi ditingkatkan, memindai dasar jurang hancur tulang mengaktifkan radar harta karun, memakan sekitar 10 poin pengorbanan. Poin pengorbanan tuan rumah saat ini 0, tidak dapat diaktifkan. Suara langkah kaki. Kakak, kau sudah kembali? Adik, kakak sudah pulang. Wang Hao, mereka tidak menyusahkanmu kan? Tidak apa-apa, lihat aku baik-baik saja. Beberapa orang yang kurang ajar itu, sudah kuajari. Kakak, dari mana kau dapat camilan?
Mereka ganti rugi. Aku bilang beri 3 camilan. Kalau tidak, masalah belum selesai, mereka langsung memberi. Kakak hebat sekali. Adik, simpan ini baik-baik. Jangan sampai ada yang lihat. Aku pergi sebentar. Ambil obat sesuai resep ini. Tuan, darah kelinci API adalah bahan utama piuki darah. Setetes darah murni harganya 1 batu roh tingkat rendah. Lihat ini adalah alat sihir tingkat luar. Bernilai 3 atau 5 batu roh. Gunakan ini untuk membayar obat. Sisanya ditukar dengan emas dan perak. Tuan Toko cepat keluar. Tuan muda ini wajahnya asing. Apakah pedang ini sumbernya jelas? Tuan Toko, apa maksudmu? Apa kau pikir pedangku ini curian atau rampasan? Ah, salah paham. Tapi Tuan muda, resep obatmu mengandung 3 aroma. Bunga perak dan emas dicampur dengan darah muntah. Yang bisa membuat resep seperti ini bukan tabib biasa. Orang yang hampir mati. Pasti akan bertemu dengan beberapa keajaiban. Sekadar nama. Setiap bulan, diskon 20% untuk pembelian di 3 hari jelek. Tuan muda, ada minat untuk menjadi? Identitasku harus dirahasiakan. Tidak boleh ada yang tahu nama asli dan wajahku. Hahaha. Tentu, mulai sekarang kau adalah tuan bayangan dari rumah 100 herbal. Samuel Menger, kakak Shang Kuang sedang urus bisnis. Yang tidak mau mati menjauhlah. Toko Liu, pil pemurnian jiwa yang ayahku minta sudah jadi. Tuan Zhang sudah disiapkan. Wah, bukankah ini sampah Chen? Bagaimana? Adikmu yang sekarat akhirnya menghembuskan napas. Punya uang untuk beli peti mati? Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Melihatku bahkan tidak panggil kakak Shang. Sampah tetaplah sampah. Bahkan jika Liu Feiyan masuk ke dalam, dia hanya akan membuangmu seperti kotoran anjing. Kau selamanya hanya pantas membelah kayu dan membawa air untuk kami. Apa dia tidak ketakutan sampai bodoh? Sudah selesai bicara? Kalau sudah, pergilah. Kau ulangi sekali lagi. Kusuruh kau pergi. Ah, minggir. Mencari Medi. Aku akan membunuhmu. Terlalu lemah. Yam. Tamparan ini untuk adikku. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Kau masih ingin membunuhku? Aku tidak berani, aku salah. Tadi kau tertarik pada tunanganku. Coba tebak, jika aku mengubahmu menjadi kotoran anjing sungguhan, apa dia akan melirikmu sekali saja? Obatnya sudah siap? Sudah. Ah, garis penghubung itu putus. Sepertinya dihapus paksa oleh kekuatan lain yang lebih kuat. Chen Pai. Inikah warisan pedang makam? Warisan pedang makam. Semua sudah beres. Lapor kepada Tetua 7. Pemuda itu sudah menerima token bayangan. Menjadi tamu kehormatan rumah 100 herbal. Bagaimana pendapatmu tentang anak ini? Tak terduga dalamnya. Seorang pekerja yang bahkan belum mencapai tingkat key refining bisa membuatmu menggunakan 4 kata ini. Tetua Tuan tidak tahu. Dia, sebagai manusia biasa, langsung menerima jari cahaya hijau tingkat key refining lapis 4. Itu akan menghancurkan hati jalan lawan. Dia baru 16 tahun. Kau menambahkan sesuatu ke token yang kau berikan padanya, kan? Tetua bijaksana. Bawahan hanya ingin menyelidiki latar belakangnya. Sama sekali tidak ada niat jahat. Di mana dia sekarang? Dia di pedang makam. Pedang makam, sampaikan perintahku. Area 100 Zhang di sekitar pedang makam ditetapkan sebagai zona terlarang. Siapapun tidak boleh mendekat. Selain itu, awasi dengan ketat pergerakan Shang Kuang dan Tetua Li. Jika mereka ingin mencelakai bocah itu, bantu dia secara diam-diam. Pengorbanan. Arwah sisa lembah angin sejuk yang terlupakan merasa puas. Memberi balasan kepada tuan rumah setetes niat pedang tajam. Teknik pedang pengejar angin, catatan cepat selesai. Memberi balasan kepada tuan rumah setetes niat pedang berat. 3 tebasan ombak, mengorbankan pedang berat besi hitam. Mendapatkan niat pedang lincah. Batas pedang, Willow mengikuti angin, mengorbankan pedang API merah. Mendapatkan niat pedang panas. Mantra API. Mendeteksi tuan rumah dan 90 fragmen yang hilang. Disarankan untuk memenuhi kondisi aktivasi pedang ilahi. Sedang menggabungkan. Pedang ilahi, tebasan 99 diaktifkan. Pedang ilahi, Raja Obat 93 telah diaktifkan. Pedang ilahi, bayangan cepat 499 telah diaktifkan. Pedang ilahi, penekan kehormatan 1919 telah diaktifkan. Tenanglah. Aku adalah yang tertinggi.
Kalian semua adalah bagian dariku kembali. Masih jauh. Tapi setidaknya sekarang cukup, kakak. Kakak, kau kembali. Xiaomei, buka mulut, makan ini. Penyakit adik sudah teratasi. Sekarang saatnya menyelesaikan apa yang membuatnya sakit. Aku tanya kau jawab, Tuan Chen. Aku tidak tahu apa-apa. Di mana Zheng Huang tinggal? Paku-paku halaman nomor 13. Ikuti jalan ke atas 2 li baik. Pergi. Chen Ping, aku pasti akan membunuhmu. Chen Ping, apa yang ingin kau lakukan? Ayahku adalah petugas luar. Ayahmu petugas, apa hebatnya? Guru, aku suruh kau berhenti. Terlalu berisik. Penyakit adikku kau yang melakukannya, kan? Saat adikku kambuh. Apakah sakitnya seperti ini juga? Kau tahu? Betapa sakitnya. Masih merasa lucu sekarang. Dasar bajingan, berani sakiti anakku, serahkan nyawamu. Aku ingin kau mati. Datang tepat waktu kau. Ini tidak mungkin. Terlalu lemah. Siapa sebenarnya kau? Kau bukan Chen Ping. Siapa aku tidak penting. Anakmu ingin adikku mati. Aku patahkan kedua kakinya, itu adil. Sekarang giliranmu. Ampun. Kau bisa serahkan semua batu roh yang kau gelapkan. Lalu keluar dari sekte Qingyun. Tidak cukup, aku ingin tempat tinggal. Tenang, bersih, tidak ada gangguan. Jika tidak bisa sebelum fajar besok, pikirkan sendiri akibatnya. Ini benar-benar ingin aku mati. Kakak, mulai sekarang kita tinggal di sini. Disinilah rumah kita. Bagus sekali. Hai. Latihan biasa tidak berguna bagiku. Jalanku adalah menemukan kembali pedang ilahi. Pedang makam harus pikirkan cara. Masuk secara terang-terangan. Zhang Debiao dan anaknya kau yang usir. Wang Teng juga kau yang lumpuhkan. Chen Ping, kau tahu seberapa besar masalah yang kau timbulkan. Kakak Wang Teng adalah murid elit dalam. Ayahnya adalah tetuali dari Aula Chuan Gong. Tetuali adalah ahli tahap foundation building. Dia tidak akan melepaskanmu. Sudah selesai bicara. Giliranku bicara. Pertama, apa yang kulakukan bukan urusanmu. Kedua, Shang Kuang meracuni adikku. Aku lumpuhkan dia, itu sudah sepantasnya. Ketiga, kau berani bilang tidak tahu soal adikku diracun. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Hatimu gelisah. Ki rohmu berfluktuasi, matamu menghindar. Mau kulanjutkan? Ya, aku tahu. Tapi itu inisiatif Zhang Kuang sendiri. Bukankah adikmu sudah sembuh? Aku demi melindungimu. Berapa banyak hinaan yang harus kutanggung? Aku hanya ingin kau pergi. Apa salahku? Kau tidak salah, akulah yang salah. Salah karena dulu menyelamatkanmu. Lebih salah lagi karena menghancurkan fondasi jalanku demi menyelamatkanmu. Mulai hari ini, pertunangan dibatalkan. Kita saling berhutang lunas. Kau pikir mengalahkan beberapa sampah kiri refining sudah hebat. Hari ini aku akan menyadarkanmu. Kau... Ini bagaimana mungkin? Sudah sadar. Jangan ganggu aku dan adikku lagi. Lain kali, ranting ini tidak akan menunjuk ke pergelangan tangan, tapi ke jantung. Sebatang ranting. Dia hanya menggunakan sebatang ranting. Kakak wanita jatuh sudah pergi.
Sudah pergi, tidak akan datang lagi. Bagus sekali. Tatapan matanya ke arah kakak sangat menakutkan. Di belakang Liu Feiyan ada Tetua Li. Urusan hari ini tidak akan berakhir begitu saja. Tuan bayangan, perintah apa lagi? Selidiki si serang. Tetua Li Chengqing dari Aula Chuanggong dalam. Kultivasi, latar belakang, koneksi, selidiki dengan jelas. Batas bawah Tetua Li paling lama sehari. Di area dalam dan inti terkubur emas. Bahkan pedang terbang milik tetua tahap Yuan. Sisa yang disarankan sudah menghasilkan kabur. Roh pedang akan aktif menyerang makhluk hidup yang mendekat. Semakin berbahaya, semakin tinggi kualitas persembahan. Kebetulan, Sheng Lao, Shang De Biao juga sudah diusir dari sekte. Itu dilakukan oleh sampah bernama Chen Ping. Kekuatannya melonjak drastis. Zhang De Biao bahkan tidak bisa bertahan satu ronde. Sampah, seorang petugas tingkat Ki Refining lapis 8 dipukuli oleh pekerja. Guru. Chen Ping itu aneh. Kekuatannya tak terduga dalamnya. Diam, bocah ingusan sehebat apapun kau. Hanya trik murahan. Orang kemari. Pergi ke gunung belakang dan undang Chen Ping ke sini. Aku ingin dia hidup. Tapi tidak masalah jika kehilangan tangan atau kaki, jangan coba-coba. 2 aura. Tingkat Ki Refining lapis 9, tidak baik. Begitu cepat datang ke rumah. Seorang pekerja biasa berani menyebut tempatnya istana. Peng Jie jangan banyak bicara. Tangkap orangnya, pulang lapor tugas. Kakak berdua ada urusan apa datang? Kau Chen Ping. Hanya bocah ini, aku bisa menghancurkannya dengan satu jari. Jangan pura-pura, Tetua Li mengundang ikut kami. Tetua Li yang mana? Tidak kenal. Orang militer, jangan banyak bicara. Ikut kami, kau tidak akan terlalu menderita jika kami harus memaksamu. Hanya dengan kalian berdua. Masih merasa bisa menghancurkanku dengan satu jari? Hahaha. Apa aku bilang kau boleh pergi? Apa yang ingin kau lakukan? Aku anak buah Tetua Li. Berani kau sentuh aku, Tetua Li? Aku sudah lama menunggunya. Berhenti. Di dalam tubuh kosong, tidak ada kiro, tidak ada fondasi jalan. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menahan tekananku? Kau Chen Ping, aku yang melukai orangku. Mereka ingin menangkapku dan mematahkan tangan kakiku. Aku hanya membela diri. Pembelaan diri yang bagus. Tetua ini ingin mengundangmu minum teh di Aula Chuanggong. Apa kau bersedia? Mengundangku minum teh, boleh. Tapi Tetua Li pernah dengar pepatah. Mengundang dewa itu mudah, mengusirnya sulit. Apa maksudmu? Maksudnya kau bisa masuk, tapi keluar tidak semudah itu. Formasi. Formasi apa ini? Mengubah segala sesuatu menjadi formasi. Ini adalah teknik yang hanya dimiliki oleh master formasi legendaris. Selamat datang di formasi pengunci langit 4 simbolku. Formasi ini tidak memiliki daya rusak. Satu-satunya fungsi adalah mengisolasi langit dan bumi, menekan kultivasi. Di dalam sini, kultivasi semua orang ditekan ke level yang sama dengan pembuat formasi. Artinya, sekarang kau sama sepertiku, manusia biasa. Tetua Li, kau masih merasa bisa membunuhku. Kau, apa yang kau mau? Baikara baik-baik. Orangmu ingin membunuhku, juga ingin menyentuh adikku. Bagaimana hitungan hutang ini? Salah paham, adik Chen. Semua salah paham. Mereka salah memahami maksudku. Menyuruh orang menangkapku. Mematahkan tangan kakiku juga salah paham. Itu inisiatif mereka sendiri. Setelah keluar, pasti akan kuhukum berat. Baik hutang mereka selesai. Biaya kerugian mental. Tetua Li tunjukkan sesuatu. Lumayan. Hutang mereka sudah lunas.
Sekarang hitung hutangmu denganku. Kau menekanku dengan tekananku, merusak ubin lantaiku. 1000 batu roh tingkat rendah. Atau kau biarkan aku menekanmu juga. Kau berhenti. Tetua Tu Li Changqing. Beraninya kau. Di dalam sekte, menekan murid pekerja dengan tekanan foundation building. Anggap apa peraturan sekte. Tetua 7, tenanglah. Murid hanya ingin bertanding. Menurutku kau ingin membunuh dan merampas harta. Bubarkan formasi cukup sampai di sini hari ini. Li Changqing, aku akan menindak sesuai peraturan sekte. Berhenti. Siapa bilang kau boleh pergi? Tetua 7 ada di sini mengawasi. Kamu janji bayar dia 1000, tapi belum bayar. Mau pergi tanpa bayar, Li Changqing. Karena kamu yang langgar aturan dulu. Kalah terima kalah. Bayar yang harus dibayar, ambil ini. Junior Chengping berterima kasih pada tetua. Tidak perlu formalitas. Dengan tubuh fana, atur formasi jebak foundation. Bakat formasi ini. Di seluruh selatan tak ada orang kedua. Siapa gurumu? Tak ada sekte. Pernah temui senior di dasar tebing tulang terbakar. Mimpi, Arca sisa ajarkan beberapa formasi. Berbakat. Tapi terlalu kaku mudah patah. Lai Changqing berpikiran set. Penghinaan hari ini tak akan dia lupakan. Berhati-hatilah. Intinya kekuatan masih kurang. Jika punya kultivasi Golden Core, hari ini bukan pemerasan, tapi tebasan pedang. Kenapa? Teratai hitam, karena dunia ini hanya boleh punya satu dewa. Kenapa tidak bisa aku teratai hitam? Ternyata kamu, tunggu saja. Aku kembali. Hutangmu dulu padaku. Akan kutagih dengan bunga. Kakek Chen, kami salah. Kami buta mata. Mohon lepaskan kami. Lai Changqing bayar bagiannya. Kalian rusak tembokku, takuti adikku. Hutang ini belum dihitung. Lalu apa yang harus kami lakukan? Ratakan tembok dengan tanah. Selesai pergi. Bang, cepat kerja. Kakak, tadi suara keras sekali. Aku takut. Sekelompok lalat sudah diusir. Wah, cantik sekali. Ini permen, ini namanya camilan. Nanti kakak belikan makanan enak. Beli baju cantik, hai. Sebagian untuk Xiao kepulihkan tubuh, sebagian modal dia tak akan diam. Satu-satunya cara, sebelum dia bergerak, punya kekuatan tebas dia sekali. Saudara Chen, halaman sudah diperbaiki lumayan. Aku. Tuan Bayangan ada perintah. 10 tahun gunung salju 100 tahun milik siapa? Pil penguat dasar sebanyak mungkin. Siapkan satu set alat formasi terbaik. Uang bukan masalah. Tuan Bayangan semua barang di sini. Manajer Zhou Bailang, Anda tamu paling terhormat. Ini gratis, tidak ada makan siang gratis. Tapi asal tidak melewati batas. Bisa kerja sama. Sampaikan terima kasih pada manajer Zhou. Kakak, wangi enak diminum. Suka, nanti setiap hari kakak rebuskan. Di sana terkubur Golden Core bahkan Nascensol, pedang terbang tetua lahir. Arca pedang yang patah adalah persembahan paling sempurna di sini. Lembah 10.000 pedang. Hanya itu kemampuanmu. Ternyata barang mahal ini, tidak. Datanglah semuanya ke sini. Baru mau lari sekarang. Semua jadi sumber dayaku Jian Yukai. Kartu level 6. Hei ya masih kurang.
Masih jauh. Di dasar lubang masih ada satu orang foundation tahap akhir. Sayal. Hampir saja butuh bantuan. Kamu. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Pedangmu hampir tak kuat. Aura haus darah menggerogoti arca pedangmu. Setengah jam lagi, pedang terbangmu jadi besi tua. Bukan urusanmu. Cukup jadi suplemen bagus. Mau apa kamu? Pedang merah darah itu sudah lahir arca pedang sempurna. Tetua Golden Core pun tak berani sentuh kamu. Panah mendekat hanya mati. Maka aku lebih mau coba. Kamu gila. Bunuh, mustahil. Satu jari taklukan arca pedang Ciksu, lumayan sadar diri. Karena sudah tunduk, jadilah kekuatanku. Telan arca pedang Ciksu. Mulai sekarang, kau jadi pedang paling tajam di tanganku. Akhirnya pulih sedikit kejayaan dulu. Ternyata jiwa pedang penghancur harapan. Formasi, larangan, ilusi penyamaran. Di depannya tak bisa sembunyi. Setara dengan peta tembus pandang. Siapa kamu sebenarnya? Namaku Chen Ping. Sekte Awan Hijau. Murid biasa yang biasa-biasa saja. Kamu tak mau bilang ya sudah. Tunggu. Ada urusan? Botol pil Kingling ini sebagai ucapan terima kasih. Dia sudah Golden Core. Apa gunanya pil Foundation? Hanya tidak perlu. Beijingan. Sub ginseng mulai berefek. Tunggu aku pasang formasi pengumpul energi. Ditambah ramuan. Dalam setengah tahun dia bisa pulih total. Sekte Awan Hijau, energi terlalu tipis. Tak bisa tahan aku. Tapi sebelum pergi dua hal. Harus pasang formasi pelindung gunung. Dan Li Changqing. Karena kamu tak mau diam. Maka aku antar kamu pergi, Chen Ping. Penginaanmu padaku. Akan kubasuh dengan darahmu. Bukankah kamu mau tinggalkan sekte? Baik. Bajingan kecil, akhirnya kamu keluar. Tetua ini sudah lama tunggu kamu. Hanya kalian berani sombong. Ini bukan halaman riotmu. Ini rekan dari Sekte Darah Iblis. Pasang formasi 4 arah darah iblis. Golden Core tahap akhir masuk pun mati. Formasi 4 arah darah iblis. Hanya itu? Tetua Lei. Apa kamu salah paham soal formasi? Bunuh dia. Imen? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kau. Saudara ketiga. Pil iman. Kau sudah membentuk pil emas. Baru sadar sekarang. Terlambat, Paman Chen, aku salah. Mohon ampuni aku. Aku rela menjadi budak. Teratai hitam. Xiao Fen, dunia manusia punya makhluk menarik sepertimu. Bahan bagus, siapa kau? Aku pendeta dari sekte teratai hitam. Pendeta itu kau bayi. Bicara soal kehormatan di depanku. Aku tahu pemimpin kalian pengkhianat. Aku juga tahu namanya teratai hitam. Paling ahli ingkar janji dan menusuk dari belakang. Siapa kau sebenarnya? Dia sudah lama musnah jiwa dan raga. Kau tak mungkin dia. Siapa aku tak penting. Yang penting, pikiran spiritualmu ini harus tinggal hari ini.
Mengapa tubuhmu begitu kebetulan? Hanya segitu kemampuannya. Sombong. Rahasia teratai hitam. Lahir kembali dengan noda iblis. Trik murahan Hankur. Keberatan. Kau sudah mengerti maksud pedang. Giliranku. Beijingan. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Jenderal teratai hitam menolak bakar diri bersama. Sayang fragmen memori terlalu rusak. Tapi setidaknya tahu sekte teratai hitam juga cari pecahan jiwa pedangku. Menarik. Kita akan bertemu lagi segera bayangan. Tuan, mengapa Anda datang sendiri? Barang sudah siap, silakan masuk. Besi hitam 1000 tahun, kayu tersambar peti 100 tahun, Baihai, Hanyu, Nanming, batu API, dan yang Anda pesan khusus. Rumput penyembuh 3000 tahun. Dengan susah payah baru didapatkan. Jiwa pedang Raja Obat menguasai jalur pil. Semua pengetahuan sebagai Kaisar Pil di kehidupan lalu kembali. Kali ini bagus. Hutang budi ini kuingat. Ini intel sekte teratai hitam yang Anda minta. Kekuatan bayangan kami lemah di wilayah selatan. Tidak banyak yang didapat, maaf Tuan. Pedang penting di jiwa pengikut meledak saat pencarian jiwa. Pantasan utusan itu terus bantu awasi gerakan teratai hitam. Ada kabar, beritahu aku segera. Baik. Dia lagi dari sekte mengikuti sampai sini. Dia bunuh Li Changqing dan 4 kultivator iblis. Lalu bertarung dengan orang teratai hitam. Juga masuk markas bayangan. Orang ini sebenarnya siapa? Aku ingin lihat apa yang kau sembunyikan. Pil pencuci sumsum 9 putaran membersihkan sumsum dan mengubah tulang. Bisa mengubah tubuh biasa menjadi tubuh dao bawaan. Kocok untuk penumpang. Tungku duniawi dengan API duniawi. Tunggu. Siapa bilang aku tidak punya API dewa? Dengan jiwa pedang Raja Obat. Tidak ada rahasia pil di dunia ini lagi. Keras kepala juga. Suhu dan API pas. Apa yang terjadi? Aroma pil, dia sedang meracik pil. Bukankah dia kultivator pedang? Kapan dia belajar meracik pil? Berapa banyak rahasia yang disembunyikan orang ini? Ya ampun. Kesan kota selatan, ada laporan militer, akan terjadi masalah. Roh sudah kembali ke penginapan itu. Ayo, Sephat. Kegaduhan terlalu besar. Tamu Tuan, fenomena langit tadi. Apa itu buatan Anda? Itu teman mudaku ini. Aku Liu Changfeng, tetua sekte dan siapa guru teman muda ini? Pil berapa tingkat yang kau buat? Tak bisa ku beritahu. Anak muda, jangan terlalu sombong. Kami bersikap sopan padamu. Jangan tak tahu malu. Yang lihat dapat bagian. Keluarkan pil dan resepnya. Biarkan semua orang lihat. Keluarkan, keluarkan. Mau pilku boleh. Tergantung kalian. Apa kalian punya kemampuan untuk mengambilnya? Mohon ampun pendahulu. Mataku tak kenal gunung. Kerugian kamarku. Siapa kau sebenarnya? Bukankah aku Chen Ping, murid pekerja di sekte Qingyun? Kakak Liu, otakmu kacau hari ini. Jangan pura-pura bodoh. Murid pekerja mana yang bisa langsung masuk pil emas? Murid pekerja mana yang bisa hancurkan formasi darah 4 arah? Murid pekerja mana yang bisa buat pil yang menggerakkan fenomena langit? Berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Beberapa hal tak perlu kau tahu sekarang. Tahu tidak baik untukmu. Kau hanya perlu tahu. Aku tidak akan menyakitimu. Ini untukmu. 3. Ini pil Lin. Ini terlalu berharga. Aku tak bisa terima pegang. Teknik Senderangas. Cocok untuk stabilkan kultivasi ampas pil. Buat pil roh 3 garis. Pil utama itu pasti betapa dahsyatnya. Li Changqing sudah mati. Selanjutnya aku akan tinggalkan sekte dan berkelana. Apa rangkamu? Jika kau ingin tahu lebih banyak rahasia, ikut aku. Tapi aku harus peringatkan, jalanku akan sangat berbahaya. Bahaya kapan Liu Ruyan pernah kut.
Xiaoqi. Tunggu kakak pulang. Pasti biarkan kau berdiri di bawah matahari. Beihai Hanyu Nanming API. Dia akan gunakan bahan langka ini untuk buat formasi. Formasi ini bisa hubungkan langit dan bumi. Mulai. Formasi kekosongan. Legenda kemampuan yang hanya dimiliki master formasi. Dia juga master formasi. Chen Ping. Anak muda, kenapa kau ada waktu ke sini? Tetua 7, aku datang untuk pamit. Kau mau kemana? Di sekte tak ada yang berani cari masalah lagi. Kenapa harus pergi? Sekte terlalu kecil. Aku ingin lihat dunia luar. Sudah putuskan juga bagus. Kolam tak bisa tahan naga sejati. Adikmu tenang saja. Selama aku masih hidup, tak akan biarkan siapapun ganggu dia. Halamanmu sudah kujadikan area terlarang sekte. Terima kasih, Tetua Qi. Pil ini mungkin membantu kultivasimu. Perhatianmu tak akan kulupakan. 3. Surat jaminan. Peta wilayah selatan ini menandai tempat rahasia dan berbahaya yang kutemukan dulu. Ambil token tetua ini, tunjukkan di toko Pavilion Tianji manapun. Mereka akan bantu kau sekali tanpa syarat. Terima kasih, Tetua 7, pergilah. Langit luas, laut lebar, biarkan kau terbang. Sekte Qingyun akan keluarkan naga sejati. Dia akhirnya menemukanmu, sudah pikirkan. Tidak menyesal. Ayo pergi. Aku tak bisa mengingatmu. Tak ingin dengar kau bicara cintamu. Aura pembunuh yang berat, trik murahan. Ikut aku, erat. Lihat, dia tak punya hati. Tanda teratai hitam. Orang teratai hitam juga di sini. Sepertinya tempat yang tepat. Pergi. Cepat pergi, jika lambat akan kukuliti hidup-hidup. Ampun. Bagus, dengan korban ini. Formasi darah besar bisa dimulai. Asal aktifkan formasi darah besar. Bisa sempurnakan peninggalan Dewa Pedang ini. Sampaikan perintahku, waktunya tiba. Mulai ritual. Binatang buas ini, jangan gegabah. Turun sekarang akan mengagetkan ular. Apa kita biarkan mereka dibunuh? Tenang, tak satu pun akan mati. Tunggu sinyalku, aku ambil benda itu. Sekalian selesaikan pil imas. Kau, tugasmu selamatkan orang, jangan bertarung. Aku mengerti. Darah segar yang banyak. Gunakan untuk siram benda suci. Kekuatan pasti bangkit sepenuhnya. Waktunya tiba. Buka formasi, mulai ritual, baik? Lagi begini. Pemandangan yang ramai ini. Kenapa tidak undang aku minum? Kau siapa kau? Pembunuhmu. Bergerak. Mencari mati, hentikan dia. Bayangan itu jiwa bang bayangan. Orangnya tidak mungkin. Kau cari aku. Di sini. Tidak, di kanan, di atas kepala. Bajingan kecil berani keluar hadapi aku. Cepat. Terlalu cepat, teknik gerak apa ini? Cukup, tak mau main lagi denganmu. Kau sebenarnya siapa? Kau tak pantas tahu. Aku hanya tanya beberapa hal.
Jawab jujur, ku beri kematian cepat. Pendahulu, tanyalah, aku akan jawab semua. Lagi trik itu. Teknik pedang teratai hitam mau meledak diri. Masih mau melawan. Pencarian jiwa. Markas besar di pintu masuk dunia teratai hitam bergerak setiap tahun. Posisi inti tingkat tinggi ada di ribuan pedang. 3 bulan lagi, mereka akan umumkan ke ribuan pedang. Bagus, jadi aku tak perlu cari satu persatu. Nanti akan kujaring semua, Teratai hitam. Kau tunggu saja. Chen Ping, kau tak apa-apa, tak apa. Kau bawa mereka pergi dulu, cari tempat untuk tenang. Kalau kau ada sedikit urusan, selesai urus akan kucari kau. Baik, hati-hati. Kalian cepat pergi, di sini ada aku. Cara yang kejam. Mau gunakan barangku sendiri untuk lawan aku. Teratai hitam, kau tak berkembang sama sekali. Formasi pengikat jiwa tulang putih sudah hancur. Dia kembali, tidak mungkin. Dulu aku tusuk jantungnya dengan pedang pembunuh dewa. Melihat sendiri jiwanya musnah. Orang, perintahkan cabang selatan aktifkan perintah pembunuhan tertinggi. Bahkan jika harus balikan seluruh wilayah selatan, temukan juga yang terbangun itu. Aku ingin dia mati. Maksud pedang yang begitu kejam, bisa paksa jiwa teratai hitam. Sepertinya berita dari bayangan benar. Anak muda bernama Chen Ping ini menarik. Kakak peri, aku lapar. Makanlah. Orang jahat sudah diusir. Sepertinya aku kembali tepat waktu. Kau kembali, benda itu sudah didapat. Sepertinya kemampuan memasakmu belum sempurna. Urus saja sendiri, uang ini cukup untuk kalian ke kota besar mulai baru. Balas dendamu aku yang urus. Terima kasih Tuan Penolong. Tak perlu, setelah fajar pergilah ke timur. 300 li lagi, kota Anping jadi rumah barumu. Kita pergi ke tempat yang bisa buatmu kuat dalam waktu singkat. Tempat yang akan kita datangi sangat berbahaya. Kekuatanmu sekarang belum cukup. Pil emas, buku pemurnian jiwa hancurkan formasi. Jika tak tahan makan satu, jangan takut sia-sia. Ini semua obat langka yang tak ternilai. Dia sebenarnya siapa? Masih Melamon. Aku mengerti. Tenangkan hati, pusatkan pikiran, jaga inti, pertahankan seni. Tak tahan tidur, buka jalan jiwa. Kata-katamu juga berhasil. Selanjutnya adalah cobaan iblis hati. Liu Ruyan, kau adalah jenius terhebat yang pernah kulihat dalam 100 tahun. Jangan hancurkan dirimu untuk sampah. Hari ini kau harus pilih bunuh dia sendiri, putuskan hubungan dengannya, atau pergi bersamanya dari sekte King Yun. Bunuh dia, kau akan jadi pemimpin sekte masa depan. Cukup, iblis hati kecil berani main di depanku. Kau bisa langsung campuri cobaan iblis hati. Trik murahan yang tak berguna. Hati pedangmu belum cukup murni. Bahkan tak bisa bedakan mana nyata mana palsu. Jangan malu, tapi ingat. Yang bisa temanimu sampai akhir, hanya kau sendiri dan orang di sekitarmu, yang disebut sekte dan kebenaran. Hanya belenggu yang mengikatmu. Terima kasih atas petunjuknya. Bukan waktunya bicara begitu. Iblis hati sudah hilang, telan pil emas dan hancurkan formasi. Sekali semangat padukan. Benar-benar energi spiritual yang kental. Sepertinya aku datang tepat waktu. Tepat saat pertunjukan pembentukan pil emas. Siapa kau? Jangan gugup, adik kecil. Aku bukan datang untuk ganggu kalian pacaran. Pusatkan pikiran. Perkenalkan diri. Aku Yao Guang dari Pavilion Tianji. Lagi-lagi lalat yang mencium bau datang. Maksud pedang kejam di Blackwind Ridge, itu ulahmu. Aku sangat tertarik.
Apa yang sebenarnya kau mau? Kita bisa bicarakan kesepakatan. Kau pikir kau punya hak untuk tawar-menawar denganku. Adik kecil, mulutmu terlalu besar. Pavilion Tianji ingin berdagang dengan siapa? Bukan urusanmu untuk mempertanyakan hak. Hanya itu. Orang Pavilion Tianji. Hanya segitu kemampuan bagus. Bagus sekali. Sepertinya hari ini jika aku tak tunjukkan padamu langit dan bumi. Bayangan air bunga sermon. Logistik. Cultivator pil emas tingkat sempurna. Tak punya daya lawan di depannya. Sekarang kau pikir masih punya hak untuk tawar-menawar denganku. Pendahulu aku masih punya nilai lain. 3 bulan lagi. Akan kumpulkan semua kekuatan di selatan, serang ribuan pedang. Lanjutkan ke ribuan pedang. Masuk ke tempat pedang kembali ke pedang suci. Di dalam ada pedang suci dan warisan inti. Sekte teratai hitam incar itu. Aku bisa jadi mata-matamu, menyusup di Pavilion Tianji dan Sekte Teratai Hitam. Berikan informasi langsung untukmu, jangan bunuh aku. Aku bisa tidak bunuh kau. Tapi bagaimana aku percaya padamu? Aku bisa buat sumpah iblis hati. Hal seperti itu tak berarti bagiku. Mulai hari ini, kau adalah bidak catur yang kutempat di Pavilion Tianji. Jangan main-main, atau kau tahu akibatnya. Baik murid patuh. Pergi. Selamat, pil emas kelas atas cukup bagus. Kedepannya bisa ikuti langkahku. Chen Ping. Kau sebenarnya siapa? Aku Chen Ping. Dulu, sekarang. Dan nanti juga. Hanya saja aku ingat beberapa hal masa lalu. Beberapa hal yang sangat penting, dia hanya bangkitkan kekuatannya sendiri. Itu cukup, ayo pergi. Tempat ini tak baik untuk tinggal lama. Kita urus urusan penting. Kemana kunjungi beberapa teman lama. Sekalian pinjam sesuatu dari mereka. 3 bulan lagi pertunjukan di ribuan pedang. Hanya berdua saja tidak cukup ramai. Yao Guang, kapan gunakan piring bintang giok? Pemimpin, aku temui seorang kuat yang diduga tahap Dewa Roh. Dia tanam larangan di hatiku. Paksa aku bekerja untuknya. Kau ikuti dulu perintahnya. Jangan buat dia marah. Apa? Air mati di selatan ini sudah terlalu lama tenang. Variable misterius ini. Mungkin adalah kesempatan kita untuk cabut Sekte Teratai Hitam. Kesempatan yang langka, pemimpin. Kumpulkan semua informasi tentang dia sebanyak mungkin. Berhenti, area penting Lembah Tiga Raja. Orang luar dilarang masuk, cepat pergi. Kami ingin temui pemimpin lembah kalian, Huo Shen. Anak muda, kau masih mimpi. Kau pikir kau siapa? Pemimpin lembah kami bukan sembarang orang yang bisa kau temui. Kurang ajar. Begini caramu perlakukan tamu pendahulu. Ada aturan, pemimpin lembah sedang bertapa. Tidak terima tamu luar. Dia sedang teliti resep pil jiwa 9 putaran. Kesurupan iblis hampir tak terkendali. Omong kosong apa? Pemimpin lembah kami baik-baik saja. Berikan ini pada Huo Shen. Katakan padanya, teman lama datang. Setelah lihat, dia akan temui aku sendiri. Apa ini benar-benar berhasil? Bagaimana jika mereka tak percaya? Tenang. Dia akan keluar dengan cepat untuk panggil aku. Apa aku benar-benar harus berhenti di sini? Guru, 2 orang datang dan memaksa ingin bertemu. Juga bilang Anda kesurupan karena teliti resep. Resep pil lengkap. Ini resep pil jiwa 9 putaran yang lengkap. Teman lama datang. Apa itu dia cepat? Aku harus sambut sendiri. Anak muda, saudara Lin Yuan sudah lama pergi belum kembali. Apa kau mempermainkan kami? Aku sarankan kau berlutut dan minta maaf sekarang. Berisik. Pemimpin lembah keluar. Anak muda, kau selesai. Pemimpin lembah generasi kelima lembah Raja Pil. Cuku tak berguna Hujan. Bersujud pada leluhur tertinggi. Leluhur tertinggi. Pemimpin lembah panggil remaja yayasan itu, leluhur tertinggi, bangunlah.
Sudah tua masih berlutut dan menangis. Seperti apa leluhur benar-benar Anda? Anda benar-benar kembali, sudah, jangan menangis. Aku datang bukan untuk dengar keluhanmu. Ada urusan penting. Pertama, singkirkan semua yang menghalangi ini. Kalian bodoh tak bermata telah langgar leluhur tertinggi. Cepat berlutut dan terima hukuman, pergi semua. Haha. Leluhur datang, ada urusan apa? Aku butuh kau buat 300 pil ledakan dalam sebulan. 100 pil pemurnian jiwa. Jam. Leluhur, jumlah ini terlalu besar. Bahkan setahun pun. Aku datang bukan untuk berunding. Aku memerintah. Ini resep pil yang sudah kuperbaiki. Juga metode rahasia meracik pil kuno. Tingkat keberhasilan bisa naik di atas 90%. Bahan berkurang setengah. Sisanya kau cari cara sendiri. Kau pemimpin lembah raya pil. Jika tak punya koneksi. Lebih baik jangan jadi pemimpin lembah. Indah, sangat indah. Ternyata ramuan ini bisa diganti begini. Leluhur, tidak ada masalah. Dalam sebulan pasti akan kuserahkan sesuai jumlah. Tak adil jika kau kerja gratis. Racun API di tubuhmu sudah menyerang Bairo. Tak akan bertahan lebih dari 10 tahun kan? Tak ada yang bisa sembunyi dari leluhur. Murid bodoh. Sepertinya tak akan bertahan. Ini API kakak tertinggi. API susi yang kuperoleh dari memurnikan Bima Sakti dulu. Gabungkan ke pusat energi, bisa netralkan racun API. Pemurnian Bairo, tingkatkan kualitas API pil. Jika beruntung, bisa lihat sekilas ambang tahap Dewa Roh. API yang mengerikan, budi besar leluhur, murid tak bisa balas. Bantu kau juga bantu diriku sendiri. Aku butuh kau pulih secepatnya. Bahkan jadi lebih kuat. Urusan pil serahkan padamu. Sebulan lagi aku ambil. Selama ini, aku dan dia tinggal di lembah Raja Pil. Siapkan tempat yang tenang. Baik, Murid. Akan kukosongkan pavilion pil emas untuk Anda. Zhao Wuji. Marcus Blackwind Ridge habis. Pelindung depan terbunuh. Jiwa pedang bayangan hilang. Begini karamu bekerja untukku. Pemimpin Am. Pembunuh itu kekuatannya tak terduga. Kemungkinan monster tua tahap bayi roh. Hanya tahap bayi roh tak bisa hancurkan laranganku. Kau terlalu meremehkannya. Orang itu kembali. Siapa seseorang yang tak bisa kau sentuh? Orang itu berani bergerak di Blackwind Ridge. Pasti terkait dengan sekte lain. Terutama sekte King Yun. Cari sekte kecil yang dekat dengan sekte King Yun, musnahkan. Sebarkan kabar. Jika pembunuh tak menyerah dalam 3 hari, setiap hari musnahkan satu sekte. Sampai sekte King Yun tercabut sampai akar. Duja mengerti. Aku akan kirim utusan jubah hitam bantu kau. Hanya boleh berhasil, tak boleh gagal. Sampaikan perintahku. Kumpulkan semua pengikut di atas tahap yayasan. Malam ini, hapus sekte pedang besi dari selatan. Ada apa? Beberapa lalat tak tahu diri mencari mati. Kita tidak bisa bersantai di sini terlalu lama. Beberapa orang sudah tidak sabar untuk berangkat. Ini lotus hitam, aku ingin pergi bersamamu. Baiklah, ayo pergi. Kita pergi membunuh. Lotus hitam menangkap orang dari sekte pedang besi, pemimpin sekte Wang dan yang lain tidak. Bagi mereka, nyawa manusia biasa sama seperti semut. Kalau begitu kita pergi menyelamatkan mereka, kata Yao Guang. Lotus hitam telah memasang jaring di sekte pedang besi. Mereka secara khusus memintamu datang. Bahkan jika itu jebakan, aku tidak akan pergi. Lalu bagaimana dengan pemimpin sekte Wang dan yang lain? Siapa bilang tidak akan menyelamatkan? Aku hanya bilang tidak akan masuk ke dalam perangkap mereka. Mereka bertarung dengan cara mereka. Kita bertarung dengan cara kita. Mau lihat siapa yang lebih kejam? Aku akan bermain dengan mereka. Berapa banyak pil ini yang sudah dibuat? Setengah. 15 hari lagi pasti tidak akan cukup waktu. Berapapun yang ada, berikan saja. Selain itu, umumkan hadiah buruan lotus hitam atas nama Lembah Raja Pil. Berikan petunjuk tentang markas lotus hitam. Pil tingkat 5 untuk kepala kultivator yayasan. Pil tingkat 4 untuk kepala pelindung jin dan pil harta tingkat 6 untuk kepala Yuan Ying. Aku sendiri akan memberikan satu hutang budi tambahan kepada pembunuhnya. Dalam puluhan, seluruh wilayah selatan akan tahu. Senior, kamu terlalu gila. Aku suka, ayo pergi. Perang kita baru saja dimulai. Ku dengar, Lembah Raja Pil mengeluarkan hadiah buruan lotus hitam apa? Lembah 3 Raja memberikan petunjuk tentang markas lotus hitam. Akan diberi satu pil roh tingkat 5. Pil roh tingkat 5 hanya untuk memberi petunjuk. Bunuh kultivator yayasan lotus hitam. Tukar kepala dengan pil roh tingkat 4. Bunuh pelindung jin dan pil harta tingkat 6. Terakhir, Raja Pil sendiri berjanji. Siapa yang memenggal kepala wilayah selatan Zhao Wuji? Raja Pil sendiri yang akan membuat pil. Plus 1 hutang budi. Dia membantai lebih dari 30 anggota keluargaku. Semua dijadikan bendera jiwa oleh lotus hitam. Aku menahan dendam ini selama 20 tahun. Hari ini aku akan mengeluarkan raksasa itu. Bahkan jika mati, aku harus menggigit daging mereka. Di luar kota, hutan angin hitam hanya punya satu pos penghubung. Bunuh satu kultivator yayasan, dapat pil roh tingkat 4. Bisnis ini mengandalkan Lembah Raja Pil untuk menghancurkan formasi. Berani sekali. Pemimpin pos di kota Dongling sudah dihancurkan. Pelindung Li tewas dalam pertempuran apa? 3 gudang di Yunmengzi dijarah habis.
Will Kabang Gunung by Shodikpong 300 Cultivator. Hampir tidak bisa bertahan siapa sebenarnya. Siapa yang merencanakan ini di belakangku? Di luar ada formasi pengikat jiwa tingkat 5. Di dalam juga ada seorang tetua Yuaning yang menjaga. Bagaimana kita masuk? Siapa bilang harus menerobos? Masuk saya. Sial, ikuti aku dari belakang dan jangan bicara. Jangan gunakan energi spiritual. Berhenti, orang buta macam apa kau? Ini adalah utusan jubah hitam yang dikirim dari pusat, atas perintah pemimpin untuk memeriksa gudang senjata. Berani kalian menghalangi. Tidak tahu kalau utusan agung datang. Bawahan ini buta. Bagaimana Zhao Wuji menjalankan tugasnya? Aku datang, bahkan tidak ada yang menjemput. Pemimpin sedang pusing dengan hadiah buruan Lembah Rajil. Sangat sibuk. Lembah Raja Pil kecil berani menantang ajaran suci. Setelah aku selesai urusanku, aku akan urus mereka. Aku bawa kepala Hujan. Antara aku menemui tetua Qian yang disebut sarang harimau dan gua naga. Hanya tikus yang bersembunyi. Utusan agung menurut aturan ajaran. Gudang senjata inti perlu surat perintah. Ini surat perintah dari pemimpin. Melihat surat ini seperti melihat pemimpin sendiri. Masih perlu surat perintah. Bawahan ini pantas mati, tidak tahu diri. Buka pintu. Apa EP ini? Darah dewa dibuat dari jiwa bayi dan darah murni. Masing-masing punya kekuatan ledakan diri kultivator Jindan. Di sini ada ribuan binatang. Aku akan hancurkan mereka. Jangan buru-buru. Aku beri kamu hadiah besar. Meledak. Haha. Beritahu Zhao Wuji. Ini baru permulaan. Dalam satu hari, Tidira Juju Pos dicabut, 21 di antaranya. 6 pelindung Jindan tewas. Siapa yang bisa jelaskan apa yang terjadi? Pemimpin, dari arah lembah hantu ada gelombang ruang yang kuat. Kekuatan energi melebihi serangan penuh Yuan yang akhir. Mustahil lembah jiwa hantu. Semua sumber daya kita. Dia tidak hanya kembali. Dia ingat semuanya. Menyerang timur sambil memukul barat, mencabut akar masalah. Menggerakkan seluruh dunia untuk menyerang. Itu semua trik lama yang dia mainkan dulu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tinggalkan wilayah selatan, kumpulkan semua kekuatan. Kembali ke markas, cepat perintahkan. Semua cabang hentikan perlawanan. Berkumpul ke markas. Dan para sandera dari Sekte Pedang Besi singkirkan tanpa jejak. Pemimpin, semua orang dari Sekte Pedang Besi hilang. Hilang begitu saja. Kami terus berjaga di luar. Bahkan lalat pun tidak masuk. Tapi di dalam tidak ada seorang pun. Orang dari Sekte Pedang Besi sudah diselamatkan oleh Yao Guang. Bagus, apakah kita menang? Jangan senang dulu. Zhao Wuji yang terpojok hanya akan lebih gila. Berani die. Apa yang terjadi? Zhao Wuji mengumpulkan semua sisa pasukan ke kota Linyuan. Kota Linyuan, di sana ada hampir 1.000.000 orang biasa. Dia akan pasang formasi darah besar di 10 wilayah terlarang, menggunakan darah jutaan makhluk untuk mencemari segel iblis di bawah Gunung Qingyun. Energi Iblis Poker. 1000 mil berubah menjadi tanah iblis. Dia memanfaatkan ini untuk memaksa terobosan ke tahap Huashen. Tidak, di sana ada keluargaku. Keluarga murid sekte. Dia sudah sampai setengah jam yang lalu. Formasi besar sudah berjalan. Kita tidak akan sampai tepat waktu. Chen Ping, kamu pasti punya cara, aku mohon. Kota Linyuan sudah terlambat. Tapi Sekte Qingyun masih ada. Dia ingin membuka pintu neraka. Aku akan mengantarnya sendiri ke sana. Kita tidak pergi ke kota Linyuan. Pergi sudah tidak ada gunanya. Satu-satunya yang bisa dilakukan sekarang adalah menjaga Sekte Qingyun. Menjaga garis pertahanan terakhir. Lalu saat dia paling sombong, berikan pukulan paling putus asa padanya. Zhao Wuji yang gila itu melakukan ritual darah. Kota Linyuan, 1.000.000 orang semuanya hilang. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita lari? Lari. Setelah segel iblis terkontaminasi, tanah iblis akan menutupi 1000 mil dalam waktu singkat. Tidak ada yang bisa lolos. Ruyan dan Ping Ping. Kenapa kalian kembali? Cepat pergi, sebelum energi iblis meledak. Sejauh mungkin, lari sejauh mungkin. Pergi. Tidak perlu ada yang mati. Dia ingin semua orang ikut mati. Aku akan main sampai habis bersamanya.
Chen Ping, bencana sudah depan mata. Sampah sepertimu berani bicara besar di sini, Lei Changfeng. Berapa lama lagi formasi pelindung gunungmu bisa bertahan? Formasi 4 arah King Xuan adalah formasi puncak tingkat 4. Bahkan Yuan Ying akhir pun tidak bisa menembus 3 posisi langit dalam waktu singkat. Tapi ada kelemahan. Aku lihat batu giok King Xuanmu penuh retakan. Kau sebut ini formasi. Bagaimana kau tahu semua ini? Karena formasi ini adalah karya gagal yang aku coret-coret dulu. Tak disangka kalian memujanya selama puluhan ribu tahun. Gila, menghina pendiri sek. Orang bawa dia turun. Hahaha. Hormat Senior, Barry Perintah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Formasi rusak kalian tidak bisa diandalkan, energi iblis Shao Wuji. Sile, dalam 1 jam bisa mengikis habis. Kalau begitu pasang yang baru. Pertama, keluarkan semua bahan logam dari gudang. Kedua, murid di atas tahap yayasan kumpul di alun-alun dengan pedang terbang. Ketiga, keluarkan semua pedang rusak dan bekas dari lemari pedang. Baik, Junior akan segera lakukan. Jiwa pedang kembali ke tempatmu. Langit dan bumi sebagai tungku, API dewa sebagai tempayan. Tenang. Puncak utama Qingyun sebagai inti formasi, Jimmy 2 puncak sebagai penjaga, Division Lantus pedang roh sebagai mata formasi, Campuran Darantus pedang rusak sebagai penstabil jiwa, formasi pedang pembunuh iblis. Turun! Semut-semut dari sekte Qingyun. Aku kembali. Chen Ping, Liu Ruyun keluar sekarang. Terima Kimation berisik. Vegas. Mulai dari kamu dulu. Formasi pedang pembunuh bangkit. Sepuluh ribu pedang menjadi 1. Kau Taishan Gui Dewa Pedang. Kau ternyata belum mati. Yu Dao Pei Yuan, jiwa pedang berubah menjadi dewa penjaga alam. Dia akan melanggar formasi dewa terbalik, waktu tidak banyak. 10.000 pedang menyerang, dia ingin merebut jiwa pedang asliku. Zhao Wuji sudah mati, tapi awan iblis belum hilang. Dia akan melahirkan energi dendam. Kekuatan roh iblis melebihi Yuan Ying akhir. Ini kendali formas. Gabung tenaga untuk menjebaknya. Tahan sampai aku kembali. Kami tidak akan mengecewakan amanat senior. Kali ini kamu tidak bisa ikut ke sana. 1000 kali lebih berbahaya dari sini. Tunggu aku kembali. Hampir selesai. Setelah menyatu dengan 9 jiwa pedang asli, aku akan menjadi dewa pedang yang baru. Chen Ping, aku bersabar selama puluhan ribu tahun. Pengkhianat, pemenang adalah raja, pecundang adalah penjahat. Lihat dirimu hanya tahap yayasan. Bahkan tidak pantas menjadi pembantuku kembali. Mustel. Formasi besarmu jelas memutuskan hubungan. Di dalam gudang pedangku sendiri, akulah satu-satunya dewa. Katakan bagaimana kau ingin mati? Jika aku tidak bisa mendapatkan kekuatanmu, aku akan menghancurkannya. Dengan jiwa iblisku sebagai persembahan, menyambut kedatangan tuanku. Chen Ping. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu mati sekali lagi. Est. Kenapa kau datang? Aku bilang akan bertarung bersamamu. Di dalam tubuhku ada darah kuno dari ibuku. Tidak bisa digunakan sampai saat terakhir. Sekarang adalah saat terakhir. Angin utara darah Nua. 10.000 tahun lalu, kau mengubah dirimu menjadi pedang untuk menyelamatkan dunia ini. Kali ini, biarkan aku yang membantumu, ha. Selanjutnya serahkan padaku. RG.
Perjalanan kita baru saja dimulai.